Mengasihi, ada amin? Ini gimana? Amin gitu. Orang mengasihi Tuhan. Itu nanti ketika Tuhan datang dari surga, dia akan menemukan, dia akan menjumpai orang-orang yang mengasihi, yang hidup bergaul. Apa dikatakan firman Tuhan tentang bergaul karib dengan Tuhan? Imamat pasal 10 ayat 3. Tolong bacakan Pak. Imamat pasal 10 ayat yang 3. Berkatalah Musa kepada Harun, Iya. inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku, dan Harun berdiam diri. Iya, itu Tuhan. Belum lagi Pak dibaca Pak, belum jelas belum? Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, Iya. dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku, dan Harun berdiam diri. Iya, dan Harun berdiam diri. Kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu aku akan kuperlihatkan kemuliaanku, dan Harun berdiam diri. Artinya seperti apa? Orang yang bergaul dengan Tuhan, kehidupannya selalu disertai dengan kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Ada amin? Hidup. Saya bergaul dengan Tuhan. Bukti yang pertama adalah dia kudus, dia suci. Lalu ada kemuliaan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara kasih. Ini berdoa. Jadi ada kekudusan, baru Tuhan berdoa. Jadi kalau tidak kudus, kotor, najis, bagaimana ya? Mana mungkin bisa kayak kita? Iya kan? Jadi Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang kudus, yang mau menguduskan dirinya, sehingga terjadi kemuliaan. Itu pasti kelihatan. Ya. Jadi orang yang bergaul karib dengan Tuhan itu ada dinyatakan Tuhan kekudusannya dan kemuliaannya. Itu bicara tentang ada kehidupan selalu merasakan berkat perlindungan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada penjagaan Tuhan. Dipelihara, dilindungi, dibela. Itu orang yang bergaul dengan dijaga. Ada amin? Enak loh. Orang bergaul dengan Tuhan itu pasti dilindungi, dijaga, dipelihara, dibela oleh Tuhan. Tuhan bilang, kunyatakan kekudusanku. Yang menyatakan siapa? Bukan kita, Tuhan. Tuhan yang menyatakan kekudusannya. Tuhan yang memperlihatkan keajaibannya kepada kita. Tuhan yang menyatakan penyertaannya kepada kita. Tuhan yang menyatakan perlindungannya kepada kita. Asalkan kita bergaul dengan mengasihi. Ini yang ketiga. Coba bacakan dulu. Satu tentang bagaimana kerja Tuhan tadi nanti diangkat. 1 Tesalonika 4 ayat 15. Coba bacakan Pak. 1 Tesalonika 4 ayat 15, bahwa nanti orang-orang kudus ini yang berangkat ke surga. Tolong bacakan Pak. 1 Tesalonika 4 ayat 15. Tolong bacakan Pak. Tesalonika 4 ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, Ya. kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, Ya, kita yang hidup ini terus sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ya, amin. Terus
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Iya, puji Tuhan. Sampai di situ saja. Jadi nanti yang bertemu Tuhan di awal-awal itu, saudara kasih adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, bertemulah dengan Tuhan. Kan itu aja sederhana kan? Kalau saya mengasihi Tuhan, berarti saya berpeluang besar bertemu Tuhan. Tapi kalau saya tidak mengasihi Tuhan, jangan mimpi ketemu Tuhan, dia menawan. Ya gitu. Sederhana saja. Jadi yang Tuhan mau, Tuhan kasih, saya harus mengasihi Tuhan. Itu Tuhan sempat tadi bilang di dalam ulangan tadi dikatakan haruslah engkau mengasihi. Harus. Supaya kita dimasukkan oleh Tuhan dalam rencananya yang agung. Ya. Yang ketiga, Tuhan kasih, kita lihat dalam pribadi Nuh. Ibrani pasal yang ke-11 tadi. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, Ya, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. ya, puji Tuhan. Saya baca ulang. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersembahkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan dia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Saudara kasih nama Yesus, Nuh ini juga seorang yang mengasihi. Ya, karena dia mengasihi Tuhan, karena ketaatannya kepada Tuhan, maka keluarganya menjadi selamat. Ya. Jadi yang ketiga saudara kasih, orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang taat kepada Tuhan. Taat, sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, sehingga dia, Nuh dan keluarganya menjadi selamat. Jadi kalau ada bertanya teman-teman Pak Pendeta, gimana supaya keluarga itu selamat? Jawabannya ini. Kalau saudara umat Tuhan tempat diri di keluarga selamat, ditolong Tuhan maksudnya, maka titik beratnya poinnya adalah belajarlah taat kepada Tuhan. Apa yang membuat keluargamu selamat? Firman mengatakan dengan taat mempersembahkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi kita akan mulai yang diperhitungkan oleh Tuhan sehingga keluarganya menjadi selamat. Nuh, mari kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-6. Ada 5 kualitas rohani dari Nuh. Ada 5 kualitas rohani dari Nuh. Saudara terkasih, mari kita baca Kejadian pasal yang ke-6 kalau Pak dengan tempat baca ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia yang di mata Tuhan. Ulang Pak. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Iya, di situ. Ini yang pertama. Nuh, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh dan keluarganya selamat, Tuhan berkasih. Ya, yang pertama itu Tuhan mengatakan Nuh, Bapak Nuh ini mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini apa? Ini harus kita kejar. Orang yang mengasihi Tuhan
harus merasakan bahwa dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kalau kita bisa beribadah di tempat ini saat ini adalah tanda kita mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tidak semua orang. Bayangkan ada ribuan manusia pada waktu itu, ada jutaan ribu. Tapi mau mengatakan hanya Nuh dan keluarganya yang mendapat kasih karunia. Firman Tuhan mengatakan orang yang mendapat kasih karunia kita periksa teman-teman adalah orang-orang yang spesial. Di antaranya Maria, di antaranya Rasul Paulus, orang-orang yang spesial. Jadi kalau saya saudara mendapat kasih karunia ini artinya kita menerima sesuatu rahmat dari Tuhan. Kita dibedakan Tuhan, kita dikecualikan Tuhan, kita dikhususkan Tuhan, kita spesial di mata Tuhan. Itu mendapat kasih karunia. Amin. Jadi seorang kekasih nama Yesus, kalau saudara bisa beribadah di tempat ini, perhatikan kata saya ini, itu karena saudara spesial di mata Tuhan. Amin. Tidak semua orang loh spesial mendapat kasih karunia. Ini enggak main-main. Saya mendapat kasih karunia, umat Tuhan mendapat kasih karunia. Di mata Tuhan kita, ini khusus, kita spesial. Kita dibedakan Tuhan. Kita dibedakan oleh Tuhan. Sama seperti keluarga ini dibedakan Tuhan, sehingga keluarga ini jadi selamat. Poin-poin yang berikutnya dikatakan Nuh mendapat kasih karunia, yang kedua Nuh benar, yang ketiga Nuh tidak bercela, yang keempat Nuh hidup bergaul dengan Tuhan, yang kelima bacakan Kejadian 6 ayat 22. Ini yang kelima. Saudara terkasih. Lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ketika datang perintah Tuhan kepada Nuh, dunia ini akan binasakan lewat air bah. Buatlah bahtera. Ketika perintah Tuhan ini sangat detail, saudara perhatikan, detail sekali. Nuh buatlah bahtera. Kayunya dari kayu gopir. Ukurannya berapa? Saudara kasih 300 hasta. Iya kan? Berapa ukurannya? 300 hasta, panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta, kayak gitu. Jadi dengan kata lain Tuhan membuat secara terperinci. Nuh buat bahtera dari kayu gopir. Kayu yang tidak sembarang kayu. Ini belum kejadian. Sementara air bahnya masih ramai, kami Tuhan sudah kasih perintah. Nuh, buat bahtera. Ini kan, lu pasti bertanya sama Tuhan, buat apa bahtera? Aman-aman kok. Udah buat aja bahtera dari kayu gopir. Ditulis di gopir. Harus dari situ. Enggak boleh kayu yang lain. Enggak boleh negosiasi. Karena Tuhan ini sama kuatnya kok Tuhan dengan ini. Mungkin di Indonesia ada yang memprediksi Tuhan kayu damar namanya. Dalam Tuhan, ini kan hampir sama Tuhan dengan kayu damar. Ini adalah Tuhan. Nggak ada dia negosiasi untuk apa namanya? Dia bernegosiasi dengan Tuhan. Tawar-menawar dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan ketika Tuhan bilang dari kayu gopir 300 hasta. Dia terprotes, Tuhan banyak kali. Siapa kuat pun ambil kayu? Enggak ada gitu. Baru apa lagi? Lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Sangat besar. Itu dikerjakan oleh Nuh dan keluarga. Enggak gampang loh. Nuh 3 anaknya, 3 menantunya, mereka 8 orang. Mereka kerja sama. Bila saya menantunya, berarti menantunya. Kenapa menantunya selamat? Kenapa anak perempuannya juga selamat? Karena mereka juga mencontoh ayahnya. Saya percaya mereka juga orang-orang yang bergaul dengan Tuhan.
Buktinya apa? Ketika disuruh, no, ayo kita ambil sama anaknya. Ayo, kita siapapun namanya. Ayo Budi, kita ambil kayu. Maaf mereka. Gak ada pas-pas sama bapaknya. Itu apa Pak? Sehingga untuk sekarang ini gampang protes. Dikit-dikit protes. Merasa sok pintar. Tapi untuk bermanfaat Tuhan, tidak perlu sok pintar adanya. Apa dikatakan Tuhan? Tuhan bilang kayak Gopir. Tuhan bilang berapa? 300 Tuhan. Tuhan bilang 5 puasa Tuhan dikerjakan. 3 puasa Tuhan dikerjakan. Dikerjakan. Tanpa tawar menawar. Coba dikatakan ulangi pasal ayat 22 tadi. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Artinya kenapa dikatakan semuanya? Karena itu bukan pekerjaan kecil, itu besar. Nuh melakukan semuanya itu terus Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. tepat, tidak bergeser, tidak berpindah, tepat. Itulah yang menyelamatkan Nuh dan keluarganya, ketaatannya itu. Jadi kok saudara merindu Tuhan, selamatkan keluargaku, atau saudara masih banyak yang perlu dimenangkan oleh Tuhan, berdoalah sama Tuhan. Bagaimana caranya menyelamatkan keluargaku? Taatlah sama Tuhan itu. Hanya itu jalan, tidak ada jalan lain. Taat, buktikan ketaatanmu sama Tuhan. Kenapa anaknya ikut selamat? Karena Nuh taat. Karena bapaknya taat. Karena mamanya taat. Itu yang menyelamatkan. Supaya keluarga saya dan saudara diselamatkan Tuhan, belajarlah taat seperti ini. Dia melakukan firman Tuhan itu tidak bergeser, tepat seperti yang Tuhan mau. Kelebihan orang-orang pengajar, kelebihan anak Tuhan yang dalam firman pengajaran, saudara kasih, mereka belajar melakukan firman tepat seperti yang Tuhan mau. Itu bedanya. Amin. Itu bedanya. Berbeda. Kalau yang lain itu mungkin asal-asalan mereka beribadah, tapi anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau dipersiapkan dirinya untuk menjadi mempelainya Tuhan, perlu ketaatan ini. Sangat menentukan. Jadi sekali lagi, orang yang mengasihi Tuhan, dia taat 100%, tepat seperti yang Tuhan. Jadi kita juga sama. Kalau Tuhan minta harus taat, tepat, berarti kita juga umat Tuhan di Simalingkar B ini. Umat Tuhan di Simalingkar B ini. Saya ulang-ulang ya teman-teman. Taatlah seperti yang Tuhan. Tidak usah tawar-tawar, tidak usah negosiasi sama Tuhan. Kalau itu teman-teman kerjakan, tidak usah tawar-tawar lah. Tidak usah tanya-tanya gembala. Apa yang menjadi bagianmu, kerjakan. Ada amin? Kerjakan. Itulah yang menyelamatkan engkau nanti dan keluargamu. Puji Tuhan. Yang terakhir. Dalam Ibrani pasal sedikit lagi yang terakhir. Puji Tuhan. Ibrani pasal 11 tadi. Yang terakhir itu sedikit saja saya buka. Saya sampaikan kasih yang terakhir itu adalah Bapak Abraham. Baca Pak Ibrani 11:8. Karena Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Iya, puji Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan katakan di sini lewat firman-Nya, Abraham berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Dan
yang terakhir, orang yang mengasihi Tuhan. Tadi yang pertama adalah tahu mempersembahkan korban yang lebih baik. Yang kedua, hidupnya bergaul dengan Tuhan. Yang ketiga, dia melakukan pengakuan itu tepat seperti yang Tuhan mau. Bukan dikarang-karang, bukan direkayasa lagi sama dia, enggak. Tepat. Itu yang menyelamatkan dia. Yang keempat, orang yang mengasihi Tuhan adalah Abraham yang sudah kasih. Percaya sepenuh akan perkataan Tuhan. Perhatikan bahasa saya ini. Percaya sepenuh akan perkataan Tuhan, sekalipun perkataan Tuhan itu tidak masuk akal kita, tidak masuk logika kita. Bagaimana Abraham suruh? Abraham, keluar kau dari keluargamu, bawa istrimu, bawa anakmu, pergi ke tanah yang akan kutunjukkan. Siapa yang mau? Biasanya kan kita kan kalau disuruh, ayo Amang, berangkat ya. Kemana Pak? Kan jelas tujuannya. Ke Jakarta, ke Bali contohnya. Ini nggak jelas kemana disuruh. Tapi yang jelas adalah yang menyuruh itu siapa? Tuhan. Jelas tidak suaranya? Nggak jelas. Abraham keluar kau, bawa anak-anak, bawa istrimu ke tempat yang tidak diketahui. Teman-teman akan saya periksa di dalam Kejadian pasal berapa? Kejadian pasal 2 dan soal boleh baca. Umur Abraham pada waktu itu menerima perintah Tuhan itu umurnya 75 tahun. Sudah berkeluarga. Berarti kalau umur Abraham di situ 75 tahun di situ, berarti umumnya laki-laki menikah umurnya 25-30 tahun. Berarti kurang lebih keluarganya pada waktu itu 45 tahun sudah berkeluarga, kurang lebih ya. 45 tahun sudah berkeluarga, sudah mapan, sudah punya rumah. Tapi Tuhan bilang keluar, pergi. Sudah makan atau bagaimana? Udah di sini semakin karya sudah punya rumah, udah apa atau pergi. Ini bukan perkara gampang sudah kasih. Pasti, mana nanti ini kok? Ada beberapa aset bukan ya? Enggak gampang loh. Alamatnya sudah jelas. Nanti aku harus mengganti kakak lagi, menjual rumah lagi, menjual tanahku lagi, kan kira-kira gitu. Namanya pindah. Angkat keluarga loh. Mereka sudah menikah kurang lebih 45 tahun. Dengan kata lain, perintah Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Abraham ini tidak gampang. Tapi teman-teman mengatakan, ketika Tuhan menyuruh Abraham pergi dari tempatnya, teman-teman mengatakan Abraham taat, Abraham pergi. Dengan apa? Karena percaya firman Tuhan sepenuhnya, sekalipun tidak masuk akal. Bagi kalian, perhatikan hebatnya Abraham. Ketika percaya bahwa Tuhan yang suruh, perhatikan ya. Ketika kita percaya karena bahwa Tuhan yang suruh, maka Tuhan mengadakan mujizat dalam setiap perjalanan Abraham. Amin. Tuhan mengadakan mujizat. Jadi Tuhan itu tidak sembarangan menyuruh. Kalau Tuhan memerintahkan kita satu perintah, contoh kamu harus beribadah kepada Allah, itu Tuhan bertanggung jawab dengan perintahnya itu. Itu Tuhan bertanggung jawab. Seperti Abraham, Tuhan menyertai dia dalam setiap perjalanan, sehingga di setiap disertai Tuhan ada mujizat pertolongan Tuhan. Tapi yang perlu kita garisbawahi adalah Abraham melakukannya karena taat, karena mengasihi Tuhan. Dia percaya sepenuh dengan janji Tuhan. Bacakan yang terakhir saya kasih dalam Roma pasal yang keempat, ayat 17. Karena ini terakhir kita baca bersama-sama. Roma pasal 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Terus,
Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini yang terakhir. Bapak Abraham tidak ada dasar untuk percaya, tapi dia percaya akan perintah Tuhan. Disuruh dia pergi, dia pergi. Tidak masuk di akal, tapi karena dia tahu siapa yang menyuruh, dia mengerjakan itu. Tuhan mengadakan mujizat dalam setiap langkah. Jadi sekali lagi yang terakhir adalah orang yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan, percayalah akan janji Tuhan. Sekalipun perkataan Tuhan ini tidak masuk akal kita. Suatu saat Tuhan perintahkan kepada Petrus, Petrus, tebarkan jalan. Siang-siang menjelang siang, Petrus bilang, Tuhan, di sepanjang malam aku cari ikan dan dapat. Sekarang tebarkan, teman-teman. Petrus taat, dia menebarkan jalan di pagi menjelang siang. Ikan-ikan pada waktu sudah tidur, tapi karena itu perintah Tuhan. Karena engkau yang menyuruhnya Tuhan, aku akan tebarkan jalan juga, kata Petrus. Tebarkan jalan, apa terjadi? Terjadi mujizat. Tidak masuk akal kita Tuhan. Tebarkan jalan, Tuhan kok tebar jalan siang-siang? Aku selama malam kok mencari kan nggak dapat. Tapi karena perintah Tuhan terjadi mujizat. Amin. Sampai sini firman Tuhan, firman Tuhan dari berkat dari kita, saudara. Mari kita katakan kepada Tuhan. Jika tanpa kasih Tuhan hidupku tiada berarti. Haleluya. Sering kulakukan hal yang tak sesuai firman, tak kupedulikan suara firman Tuhan yang telah kudengar. Tuhan mau kita menjadi kehidupan yang